Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih bareng aku Yuni Amla Putri. Di sini aku akan share atau memaparkan materi ke teman-teman semua tentang materi yang ada di komunikasi kelompok organisasi, yaitu referent power. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan ya, stay tune terus. Yuni akan menjelaskan apa itu referent power, apa contoh dari referent power itu. Nah, jadi stay tune terus, cekidot. Teman-teman, sebelum Yuni menjelaskan lebih detail apa itu referent power, sebelumnya udah ada yang tahu belum apa itu power? Nah, power bisa disebut dengan kekuasaan. Kekuasaan atau power adalah kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak atau tidak bertindak. Nah, power ini banyak model-model atau macam-macamnya. Namun secara garis besar ada 5 model kekuasaan yang berjalan. Yang pertama ada coercive power, referent power, reward power, legitimate power, and expert power. Nah, di sini Yuni akan menjelaskan secara detail apa itu referent power. Apa itu referent power? Referent power atau kekuasaan rujukan adalah kekuasaan yang timbul karena karisma, karakteristik individu, keteladanan atau kepribadian yang menarik. Atau lebih simpelnya, referent adalah kekuasaan rujukan yang merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Ngomong tentang power, orang bijak mengatakan bahwa hubungan leader dan power adalah ibarat garam dengan rasa asinnya. Keduanya adalah dua hal yang berbeda, tetapi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, leadership tanpa power tidak mungkin dapat menjalankan kepemimpinannya. Kepemimpinan dapat dijalankan dengan efektif ketika dia mempunyai power atau kuasa atau kekuasaan untuk mengarahkan, memerintah, membujuk, memandu, dan memengaruhi konstituennya mencapai tujuan organisasi. Referent power atau kekuasaan rujukan ini disebut juga identification power atau charismatic power. Nah, apa sih maksudnya? Nah, power ini berupa daya pengaruh pesona seseorang terhadap orang lain, berbasis pada kepribadian dan karakter kuat sang pemimpin yang mengundang kekaguman. Nah, seseorang yang mempunyai referent power ini automatically dia akan gampang atau bikin interest seseorang untuk berpaling ke pemimpin ini. Ngomong tentang contoh dari referent power, Yuni memiliki contoh referent power yaitu Insinyur Soekarno. Beliau diakui sebagai tokoh dunia yang mampu mewarnai pergerakan politik Asia dan Afrika. Kepiawaiannya dalam berpidato mampu membakar semangat dan emosi massa. Pilihan kata-katanya mampu membekas di benak audiensnya. Ketampanan, postur tubuh, gestur, dan pemilihan busananya mampu melancarkan pesona yang memikat. Keberanian melawan dan pengorbanan menghabiskan hampir separuh karirnya dalam penjara dan pengasingan membuat segan kawan maupun lawan. Nah, beliaulah tokoh pemimpin karismatik Indonesia yang memiliki referent power dan memiliki reputasi tingkat dunia. Dan Bung Karno ini adalah the founding father Indonesia, bapak bangsa yang tidak mau harus kita akui dan hormati. Di balik kelemahannya sebagai manusia, sejarah tetap mencatat peran, sepak terjang, dan pengorbanan beliau kepada bangsa dan negara Indonesia. Satu lagi nih contoh dari referent power bagi umat muslim, yaitu masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam adalah figur pemimpin paling dihormati oleh banyak manusia. Kepemimpinan beliau sudah banyak diapresiasi dan diakui bahkan oleh para tokoh dan sarjana non-muslim. Dalam menjalankan kepimpinannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan akhlak mulia. Hal ini diakui oleh Husain bin Ali sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi adalah pribadi yang menyenangkan, santai, dan terbuka, mudah berkomunikasi dengan siapapun, lemah lembut dan sopan, tidak keras dan tidak terlalu lunak, tidak pernah mencela, tidak pernah menuntut dan menggerutu, dan tidak mengulur waktu dan tidak tergesa-gesa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan keteladanan atau uswah hasanah dalam memimpin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas dalam masalah penegakan hukum. Tidak pernah menetapkan suatu hukum dengan rasa belas kasihan, pilih kasih atau tebang pilih. Tidak memihak kepada siapapun, baik para pejabat pemerintahan, sahabat, masyarakat kecil maupun anggota keluarganya sendiri, termasuk anaknya. Ialah sosok pemimpin yang mengedepankan kebersamaan. Cukup sekian dari saya, Yuni Amalia Putri. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata dalam menyampaikan materi. Saya izin pamit undur diri. See you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.